Halo Sobat Anime, kita gas lagi dah lah profil dan seperti biasa juga yang mau kasih gue kopi bisa baca di deskripsi. Siapa tahu ada rezeki lebih gitu kan, aduh mantap banget tuh. Dan seperti biasa juga sebelum kita mulai tolonglah dibantu komen dulu, tolong dibantu like sebelum kita mulai. Oke, langsung aja kita gaskan lagi lah profilnya. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lee Seok-gi di dalam perjalanan dia menuju sekte di mana gadis Qian dan juga gadis Xian berada. Kini mereka pun sempat mampir dulu ke sebuah kota terdekat untuk dapat membeli perbekalan. Dan setibanya di tempat ini mereka juga sedang memilih-milih bahan-bahan apa yang akan mereka beli. Dan ketika mereka sedang memilih di sini Lee Seok-gi dia juga mendengar pembicaraan dari orang-orang yang ada di sekitaran tempat ini. Kalau ternyata mereka mendengar kalau saat ini gadis Row yang merupakan salah satu tetua yang berasal dari Heavenly Secret udah enggak ada, sudah tiada, yang membuat Lee Seok-gi dia pun tentunya ternotis ketika dia mendengar berita tentang itu semua. Bahkan saat ini bukan cuma Lee Seok-gi saja, tapi Qian dan juga Xian mereka juga pun ternotis ketika mereka mendengar tentang Row yang mereka bicarakan sebelumnya. Dan itu membuat Lee Seok-gi dia juga bertanya tentang apa pendapat dari mereka berdua tentang tiadanya lagi si gadis Row itu. Tapi di sini mendengar itu semua, gadis Xian dia pun mengatakan kalau sepertinya ini agak sedikit merepotkan. Dimana dia juga mengatakan mungkin saja Row dia telah ditangkap oleh kultivator iblis dan dia dijadikan sebagai umpan. Mungkin saja itu benar juga sambut dari gadis Qian ini. Sedangkan untuk Lee Seok-gi, dia agak sedikit meragukan. Umpan, benarkah? Ucap dari Lee Seok-gi yang juga masih bingung. Selain itu juga di sini Lee Seok-gi dia juga masih awam tentang Heavenly Secret karena memang ketika dia masih menjadi seorang player dia tidak banyak mendapatkan informasi tentang Heavenly Secret. Maka dari itulah dia pun masih bertanya-tanya tentang Heavenly Secret itu. Apakah mereka adalah sosok yang dapat dipercaya atau tidak? Apakah mereka benar-benar bersih atau tidak? Dan yang lebih penting apa sebenarnya identitas asli dari master dari Heavenly Secret itu. Bahkan setelah bertransformasi di tempat ini saja, ketika aku menjadi seorang player hingga menjadi seorang NPC, aku masih belum dapat melihat wajah dari orang itu. Dan aku juga tidak yakin, dan aku juga tidak menunjukkan ataupun mendapatkan petunjuk tentang orang itu. Dan dia ternyata benar-benar cukup misterius. Ucap dari Lee Seok-gi di dalam hati tentang Heavenly Secret. Tapi di sini melihat Lee Seok-gi yang masih aja bengong membuat gadis Qian dia pun mengatakan untuk tidak perlu bengong, nanti aja kita bertanya aja sama Master Sekte. Ucap dari gadis Qian, nanti mereka akan bertanya dengan Master Sekte aja, pasti Master Sekte tahu tentang Heavenly Secret itu. Tapi di sini untuk Lee Seok-gi dia pun mengatakan, Qian, beritahu mastermu dulu sebelum kau memberitahukan ini semua kepada Master Sektemu. Ucap dari Lee Seok-gi karena Lee Seok-gi dia pun tahu kalau di sekte itu tidak semuanya dapat dipercaya karena kau terlalu polos Qian. Ucap dari Lee Seok-gi di dalam hati. Dan untuk gadis Qian ya, dia pun baru ingat juga kalau ternyata apa yang diucapkan oleh Lee Seok-gi itu benar adanya karena tidak semua orang dapat dipercaya. Tapi di sini Lee Seok-gi yang menyebut tentang masternya membuat Qian dia pun jadi teringat tentang obsesi yang dimiliki oleh masternya, yaitu si saintis. Maman Martial lu, masterku pasti dia akan sangat menyukaimu. Ucap dari gadis ini yang membuat Lee Seok-gi dia pun bingung. Apa? Menyukaiku? Maksudnya apa nih? Ucap dari Lee Seok-gi. Dan hal itu juga dibenarkan oleh gadis Xian yang membuat Lee Seok-gi jadi tambah bingung. Loh, ada apa ini? Tapi di sini ketika Lee Seok-gi dia mencoba mengingat tentang kebiasaan yang dimiliki oleh saintis, barulah dia ingatlah. Iya betul juga sih. Ucap dari Lee Seok-gi karena memang di kehidupanku yang sebelumnya aku tahu kalau saintis di dalam forum dia penuh dengan dia telah menekan hasrat dirinya tuh, hasrat tentang menyukai sesuatu yang indah. Di sini Lee Seok-gi dia pun pada akhirnya ngerti kenapa dan apa yang dimaksud oleh orang-orang ini, gadis-gadis ini. Dan untuk Qian dia pun menggoda Lee Seok-gi dan dia juga mengatakan kalau masternya sungguh sangat menyukai orang-orang tampan, terutama orang tampan seperti dirimu loh master. Dia sangat menyukai sosok yang glowing. Ucap dari gadis Qian yang membuat Lee Seok-gi ya aku tahu itu karena saintis dia menekan hasratnya dan hasrat yang dia lepaskan itu hanyalah hasrat nafsu. Waduh, ucap dari Lee Seok-gi. Dan di sini Lee Seok-gi dia juga tahu saintis itu bukanlah orang biasa karena dia ada di rank 8 yang artinya dia adalah salah satu dari 4 sosok terkuat yang ada di dunia ini dan kekuatannya setara dengan Soft Dragon yang artinya dia bukanlah orang biasa tapi
Dia punya sifat yang agak sedikit mesum. Waduh. Dan di sini untuk gadis Yan, dia pun mencoba untuk dapat menenangkan Lushogi untuk tidak perlu khawatir. Lushogi, kau jangan terlalu khawatir. Saintis dia mungkin ya agak sedikit sesat, tapi dia hanya menyukai sesuatu yang indah-indah, dan aku harap kau tidak perlu terlalu memikirkannya karena dia juga nggak akan melakukan sesuatu yang di luar normal kok. Ucap dari gadis Yan itu. Tapi untuk Kian, hihihi, dia pun mengatakan sesuatu yang berbeda. Ya memang saintis agak sedikit ya agak lain, tapi aku yakin dia tidak akan bisa lagi menahan keinginannya. Ucap dari gadis ini yang membuat Lushogi dia pun bingung, apa keinginannya? Keinginan dari apa? Tanya dari Lushogi yang membuat gadis Kian dia berujar, keinginannya adalah sesuatu yang membuat sesuatu yang udah indah jadi lebih indah lagi loh. Ucap dari gadis Kian, misalnya nih untuk Bibi Marshall nih, dia kan sudah cakep tuh, tapi pasti saintis sebelumnya dia juga memakaikan pakaian-pakaian yang luar biasa untuk membuat yang udah cantik jadi tambah cantik lagi. Ucap dari gadis Kian ini yang membuat Lushogi dia pun berpikir dan juga mulai membayangkan gadis yang memakai skin unik lainnya lagi yang terlihat semakin duhai hingga membuat Lushogi meler dah tuh hidungnya. Yang membuat Lushogi dia pun menganggap kalau itu adalah hal yang luar biasa. Tapi ketika Lushogi bengong membayangkan tentang gadis yang membuat gadis yang dia pun meminta kepada Kian untuk diam. Hei bocah kenyil, diam dulu. Jangan sesuatu yang aneh-aneh yang membuat Kian dia berujuk. Memangnya apa sih? Bibi kan memang seperti itu. Ucap dari gadis ini. Bahkan di sini dia juga mengatakan kalau dia juga sama dipakaikan pakaian-pakaian yang seperti itu. Ucap dari Kian yang membuat Lushogi dia kembali berpikir dan mulai membayangkan kalau Kian juga menggunakan skin baru yang membuat Lushogi dia pun tahu kalau Kian menggunakan pakaian ataupun skin yang seperti ini akan membuat dirinya menjadi idola. Waduh, apalagi pakaian yang duhai-duhai seperti ini yang membuat Lushogi ini agak sedikit berbahaya juga. Waduh, ucap dari Lushogi. Tapi di sini Lushogi dia juga mulai membayangkan lagi kepada wanitanya ketika wanitanya menggunakan pakaian yang berbeda, membuat dirinya makin kesemsem. Tidak. Aku tidak boleh berpikir seperti ini lagi. Ucap dari Lushogi. Tapi melihat Lushogi yang bengong membuat gadis yang dia berujar, Lushogi ada apa? Ucap dari gadis itu yang membuat Lushogi dia berujar, tidak. Aku mengerti sekarang saintis memang menyukai hal-hal yang indah dan setiap orang cenderung menyukai hal-hal yang indah juga. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ucap dari Lushogi yang mencoba untuk dapat ngeles. Waduh, tapi dia juga membayangkan kalau gadis yang menggunakan pakaian-pakaian yang berbeda. Sebelumnya dia memang gak menyukai pakaian menggunakan gaun, tapi sebelumnya itu dia juga pakai gaun dan ya, dia sangat cantik ketika dia menggunakan gaun seperti itu. Yang membuat Lushogi dia berujar, shit, kau benar-benar terlihat cantik jika kau menggunakan gaun. Ucap dari Lushogi yang membuat gadis ini dia pun terkejut dong ketika Lushogi berkata seperti itu. Dan pada malam harinya kini mereka pun memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan dulu. Dan di tempat inilah ketika Lushogi sedang mencoba untuk mencari tahu tentang Master Menara. Di sini dia pun mendapatkan sebuah kunjungan yang tiba-tiba saja datang mengetok pintu kamarnya. Dan ketika Lushogi mengizinkan untuk masuk, ya silakan masuk, ucap dari Lushogi. Dan ternyata yang masuk itu adalah sosok yang memang telah ditunggu-tunggu oleh Lushogi. Dan itu adalah gadis Yan yang datang dengan pakaian yang berbeda. Dia pakai gaun yang membuat Lushogi yang melihatnya dia pun langsung kesemsem. Wah, dia benar-benar mengingat kata-kataku. Gaun seperti ini aku belum pernah melihatnya bahkan di kehidupanku yang sebelumnya. Ucap dari Lushogi yang kesemsem ketika dia melihat Xian menggunakan pakaian yang sedikit berbeda. Dan untuk Lushogi tentunya dia pun senang ketika melihat gadisnya memakai pakaian yang memang dia suka juga. Dan untuk Lushogi dia pun menghabiskan waktunya malam bersama dengan gadis ini. Dan nggak perlu dibacakan juga lah cuy ya, karena mereka cuman pacaran mojok gitulah. Dan setelahnya kini keesokan harinya di sisi lainnya di King Zhou. Saat ini ternyata Sovereign dia pun datang bersama dengan Pak Tuaji. Mereka pun datang ke sebuah tempat. Dan di sini untuk Master ataupun Sovereign dia berujar, hey
Apakah aku akan bertemu dengan Lee Seok-gi di dalam perjalanan kali ini ke sektemu? Ucap dari Sofragan. Entahlah, aku tidak tahu dan aku tidak juga bisa menjanjikan tentang hal ini. Bahkan aku juga tidak tahu keberadaannya sepanjang waktu. Ucap dari Pak Tuaji. Namun di sini Pak Tuaji dia juga mengatakan kalau Master Sekte Pedang memberikan Lee Seok-gi Master Sektemu sebuah hadiah setelah Seok-gi mengalahkan Cenki dan hadiahnya adalah Sword Testing Stone. Mendengar hal itu membuat Sofragan dia pun mengatakan, "Hey, Sword Testing Stone, bukankah itu adalah hal yang sangat luar biasa? Itu adalah sebuah benda yang dapat mempertajam teknik pedang yang dimiliki oleh seorang murid. Bahkan itu adalah hal yang sangat luar biasa untuk sebuah sekte." Ucap dari Sofragan, dan dia juga mengatakan kalau Master Sekte Pedang sungguh sangat murah hati. Lagi pula benda itu dapat digunakan hingga 100 tahun. Dan itu pasti hal yang luar biasa. Di sini Sofragan dia juga merasakan kalau ada yang sedikit agak sedikit gimana gitu, dimana dia mengatakan hal ini pasti mengganggu Master Sekte. Ucap dari Sofragan, karena memang di sini dia juga tahu kalau Cenki telah dibangkitkan kembali, tapi sayangnya dia juga harus diselesaikan juga karena Cenki telah terlibat dengan kultivator iblis, dan aku takut Master Sekte dia juga terluka tentang hal ini. Dan Master Sekte dia juga sungguh luar biasa menunjukkan belas kasihnya dan juga kemurahan hatinya kepada sektemu, bahkan setelah mereka melakukan hal yang seperti ini kepada muridnya. Master Sekte Pedang dia sungguh sangat luar biasa. Bahkan dia juga memberikan Sword Testing Stone yang merupakan benda yang sangat luar biasa yang hanya dimiliki oleh mereka yang berasal dari 50 sekte atas saja. Beban yang dipikulnya ternyata lebih besar daripada yang aku pikirkan. Ucap dari Sofragan. Tapi di sini Pak Tuaji dia pun mengatakan, jika kali ini kau tidak bisa bertemu dengan Lee Seok-gi ketika kau datang ke sektemu, bagaimana senior? Apakah kau kecewa? Ucap dari Pak Tuaji. Di sini Sofragan dia pun mengatakan, jika aku tidak bertemu dengan dirinya kali ini, agak gimana ya? Bahkan murid langsungku saja, dia adalah teman dekat dari Lee Seok-gi. Dan untuk putriku, dia juga pernah tinggal beberapa waktu di tempat ini. Aku bahkan bertemu juga dengan murid dari sektemu di tempat dari senior Lo. Takdir memang sulit untuk dapat dipahami. Maka setelah di sini Sofragan dia pun mengatakan, aku tidak akan kecewa karena aku mau bagaimana lagi, karena mungkin suatu saat nanti juga kami akan bertemu. Ucap dari Sofragan yang membuat Pak Tuaji dia pun sadar kalau sepertinya Sofragan menantikan untuk dapat bertemu dengan Lee Seok-gi maksudnya, yang membuat Pak Tuaji agak sedikit kasihan juga. Tapi di sini Pak Tuaji ketika dia tahu kalau Sofragan menantikan bertemu dengan Lee Seok-gi membuatnya agak sedikit gimana gitu, dan itu membuatnya berujar, Lee Seok-gi bertemu dengan Sofragan ini seperti mereka bertemu di puncak dari swordsmanship itu, dan ini artinya mereka akan berada di puncak bersama-sama, yang artinya aku jauh lebih lemah daripada mereka dong nanti. Ini benar-benar menjengkelkan. Ucap dari Pak Tuaji yang kesal juga. Tapi ya sudahlah, sebelum mereka masuk di sini Pak Tuaji dia juga mengatakan, ingat saudara senior, setibanya kau di sektemu, ingatlah untuk dapat membimbing Dongli dengan baik. Dia adalah muridku. Kau harus memperlakukannya dengan baik. Kau harus memperlakukannya seperti kau memperlakukan Yue dan juga putrimu ya. Ucap dari Pak Tuaji yang membuat Sofragan dia berujar, iya, aku akan melakukannya. Aku juga penasaran dengan Dongzi. Dan mau bagaimanapun dia juga adalah murid dari muridmu, dan itu sama seperti muridku. Ucap dari Sofragan, karena dia takut dia salah ngomong nanti Pak Tuaji merepet lagi nih. Tapi ya sudahlah, karena di sini Sofragan telah berjanji akan mengajari Dongli. Di sini Pak Tuaji dia pun memutuskan untuk pergi duluan. Cepat, ayo ikut dengan diriku. Kau lambat sekali. Ucap dari Pak Tuaji yang kini ngacir duluan. Dan tak lama setelahnya kini mereka pun tiba tepat di depan gerbang dari sektemu. Dan di tempat inilah terdapat susunan formasi arai pelindung yang membuat kedua master tua ini mereka pun berujar, wow, susunan formasi yang cukup menarik, ucap dari Sofragan. Dan hal itu juga dibenarkan oleh Pak Tuaji. Tentu saja ini adalah susunan formasi yang cukup unik, dan ini adalah susunan formasi yang dibangun oleh dua muridku itu. Dongli dia adalah konstruktor, dia adalah pembuat dari benda ini, dan dia adalah orang yang luar biasa. Sedangkan untuk lingkungan berkabut yang ada di tempat ini, Lee Seok-gi lah yang melakukannya, ucap dari Pak Tuaji. Jadi seperti itu.
Sepertinya murid Adik Junior ini sangat luar biasa. Ucap jadi Safregan. Yo, tentu saja dia luar biasa. Bahkan dia luar biasa. Dan Yue mana mungkin dia bisa membangun susunan formasi seperti ini kan? Muridmu nggak bisa melakukannya kan? Ucap dari Pak Tua Haji yang membuat Safregan dia berujar. Iya tentu saja. Aku yakin Yue juga nggak bisa buat seperti ini. Dia tidak begitu berbakat dalam hal susunan formasi dan dia nggak bisa dibandingkan dengan Dongli. Ucap dari Safregan yang membuat Pak Tua Haji sungguh sangat senang ketika muridnya lebih hebat daripada murid dari Safregan. Itu benar, itu luar biasa. Dan sekarang ayo kita masuk. Ucap dari Pak Tua Haji yang kini dia mengeluarkan token masuk miliknya. Tapi melihat Pak Tua Haji yang menggunakan sebuah token untuk masuk menembus susunan formasi yang seperti ini membuat Safregan dia berujar, Adik Junior, dengan kemampuan yang kau miliki harusnya kau dapat masuk dengan mudah. Lantas kenapa kau masih menggunakan benda seperti itu? Ucap dari Safregan. Tapi untuk Pak Tua Haji dia pun tetap menggunakan benda ini. Yosh, aku harus tetap menggunakan benda ini karena Dongli dia sangat berhati-hati dan dia tidak suka terkejut. Maka dari itulah aku tidak ingin mengejutkan dirinya. Dan sekarang ikuti aku, ikuti apa kata diriku ya. Dan kau juga harus melepaskan auramu sedikit lah biar dia tahu kalau kau datang. Aku tidak ingin membuatnya terkejut. Ucap dari Pak Tua Haji yang membuat Safregan dia pun sadar kalau sepertinya adik juniornya ini sungguh sangat menyayangi dan juga memikirkan muridnya dengan baik. Ucap dari Safregan. Sedangkan di dalam dari aula sektemu sendiri saat ini Xiaoqiu dia pun sedang berlatih dan dia diawasi langsung oleh Dongli, di mana Xiaoqiu dia juga yakin sekali dengan kemampuan yang dia miliki. Master, lihat bagaimana latihanku kali ini. Ucap dari Xiaoqiu yang bersikap sangat percaya diri dan melihat sikap yang ditunjukkan oleh Xiaoqiu. Waduh, membuat Dongli pun tahu kalau Xiaoqiu ini udah 1 banding 1 sama kakaknya. Waduh, kenapa penampilan mereka jadi seperti ini? Kenapa mereka jadi seperti presisi seperti ini? Ucap dari Dongli yang frustasi, kenapa muridnya malah bersikap seperti kakaknya? Waduh, bahkan sifatnya mirip sekali. Tapi di sela-sela itu juga Dongli pun sadar kalau ada yang datang menggunakan sebuah plat khusus yang membuatnya kini langsung menarik Xiaoqiu bersama dengan dirinya. Karena untuk Dongli dia pun memikirkan kalau itu adalah kakaknya. Kakak telah kembali. Ucap dari Dongli sembari menarik Xiaoqiu. Waduh. Dan tak lama setelahnya kini ketika di depan gerbang dari sekte Mohu, ternyata adalah Pak Tua Haji dan juga Safregan. Dongli, ini aku. Ucap dari Pak Tua Haji dan melihat masternya datang. Di sini Dongli dia pun datang dan langsung menyambutnya. Master, aku datang menyambut master. Ucap dari Dongli. Tapi di sini ketika Dongli melirik ke arah lainnya, dia pun melihat ada seorang pria tua yang datang bersama dengan masternya, membuat Dongli dia berujar, master, dia membawa seorang senior ke sini kah? Aku penasaran apakah dia adalah saudara senior yang sering disebutkan oleh master. Ucap dari Dongli. Tapi untuk Xiaoqiu ketika dia melihat Pak Tua Haji, dia pun berujar, kakek pembuat masalah, kenapa dia datang? Ucap dari Xiaoqiu. Karena memang untuk Pak Tua Haji dia selalu aja mengganggu Xiaoqiu ketika dia datang ke tempat ini. Dia mengatakan kaki pendek lah, lengan pendek lah, bocah kecil lah. Dan itu jelas membuat Xiaoqiu dia pun kesal. Dan ketika Xiaoqiu ingin pergi, dia malah dicopot sama Pak Tua Haji. Hei, kau mau pergi kemana kakek kecil? Mainlah sama kakek. Ucap dari Pak Tua Haji. Waduh. Dan tentu Xiaoqiu tentunya dia nggak mau dong dimain-mainkan terus sama orang tua itu. Tapi di sini untuk Pak Tua Haji ketika dia telah menunjukkan muridnya, dia pun bersikap songong di mana dia berujar, lihat saudara senior bagaimana muridku ini, tidak buruk kan? Ucap dari Pak Tua Haji. Tapi di sini untuk Safregan ketika dia melihat Dongli, dia pun merasakan ada yang janggal dengan Dongli. Namun di sini Safregan tentunya dia nggak bisa berkata aneh-aneh tentang Dongli dan itu membuatnya berujar, iya adik junior, muridmu sungguh sangat luar biasa. Ucap dari Safregan yang membuat Pak Tua Haji sungguh sangat senang. Ya, tunggu saja. Dan untuk Safregan dia pun tahu kalau ternyata di Suktemo ini sungguh sangat aneh-aneh. Tapi di sini untuk Dongli dia pun ternotis ketika Pak Tua itu menyebut kalau sosok Pak Tua Haji ini adalah adik juniornya, yang artinya bukankah itu adalah Dongli, kenalkan, ia adalah orang yang jarang sekali aku sebutkan kepada dirimu dan dia adalah paman bela dirimu. Ucap dari Pak Tua Haji yang membuat Dongli dia pun agak sedikit aneh lah. Jarang ngomong gimana,
Tiap datang selalu aja dia yang diomongin, ucap dari Dongli. Tapi di sini Dongli tidak pun menyapa Pak Tua yang ada di sebelah dari masternya, dan dia tahu siapa Pak Tua itu, dan itu membuat Dongli dia pun membukukan kepala dan juga mengepalkan tinju serta berujar, Dongli memberi salam kepada paman bela diri Soft Dragon, ucap dari Dongli. Di sini Dongli dia juga tidak menyangka kalau ternyata sosok yang ada di depannya ini adalah sosok terkuat puncak ilmu pedang yang ada di wilayah ini, dan dia datang ke sektemu. Wah, ini luar biasa, ucap Dongli yang tidak menyangka kalau ternyata Soft Dragon datang ke tempat ini. Tapi untuk Dongli, dia pun juga kesal kepada Pak Tua Haji yang membawa Soft Dragon tanpa ngomong apapun. Waduh, tapi untuk Pak Tua Haji dia pun takut ketika Dongli ngamuk nantinya. Waduh. Tapi untuk Xiao Qiu ketika dia melihat kalau sosok yang ada di depannya ini adalah Soft Dragon, membuatnya agak sedikit ragu. Hei, benarkah dia adalah Soft Dragon? Hei, apakah Anda benar-benar Soft Dragon? Ucap dari Xiao Qiu. Tapi di dalam hati dia pun berpikir kalau pria yang ada di depannya ini, dia sepertinya adalah pria lemah, dan aku pikir dia nggak sekuat itu, ucap dari Xiao Qiu. Tapi untuk Soft Dragon, iya aku Soft Dragon, ucap dari Pak Tua ini. Tapi untuk Soft Dragon dia juga sadar kalau bakat yang dimiliki oleh gadis ini sungguh sangat luar biasa. Bakat anak ini luar biasa, dan jika dia ada di sekte pedang tentunya dia akan menjadi sosok yang luar biasa nantinya, ucap dari Soft Dragon ini. Tapi untuk Xiao Qiu, ya, aku adalah Xiao Qiu. Kenalkan, aku Xiao Qiu, ucap dari Xiao Qiu yang malah bisa bersikap seperti ini di hadapan dari Soft Dragon. Tapi untuk Soft Dragon, ya sudahlah, namanya juga anak kecil, dia pun santai aja. Tapi untuk Dongli tentunya dia pun takut ketika muridnya bersikap kurang ajar seperti ini kepada seorang pria yang paling kuat yang ada di wilayah ini. Tapi untuk Xiao Qiu dia pun mengatakan, Paman, bisakah aku menjadi lebih kuat seperti Anda? Ucap dari gadis kecil itu yang membuat Soft Dragon dia berujar, benarkah? Kenapa kau ingin lebih kuat daripada diriku? Yush, aku ingin lebih kuat karena aku ingin menjadi sosok yang luar biasa. Karena sebelumnya Master Sekte kami mengatakan sejak dia memegang pedang, dia mengerti bagaimana hal itu pedang dapat terjadi, dan dia ingin menjadi sosok yang tidak tertandingi di dunia ini. Dan aku, Xiao Qiu, aku juga ingin menjadi sosok yang hebat seperti dirinya, ucap dari Xiao Qiu yang membuat kedua orang tua ini mereka hanya dapat tersenyum saja karena kata-kata yang diucapkan oleh Xiao Qiu adalah kata-kata yang tidak asing, sama seperti yang biasa mereka katakan dulu ketika mereka berdua juga masih muda. Waduh. Dan apa yang akan dilakukan oleh Soft Dragon dan juga Pak Tua Haji di tempat ini di sektemu, kita bahas di part lanjutannya aja ya coy ya. Udah 20 menit soalnya. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.